kelas lokal B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, di sini ada pengertian konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu ialah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kesempatan dalam mengentaskan permasalahannya melalui dinamika kelompok. Lalu di sini ada tujuan konseling kelompok. Nah, menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan konseling kelompok itu ada 4. Yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok agar dapat bertenggang rasa kepada teman sebaya. Yang ketiga, yaitu mendapat pengembangan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Lalu yang keempat, yaitu mengentaskan permasalahan kelompok. Baiklah, selanjutnya di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas konseling kelompok. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dari setiap konseling. Nah, asas kerahasiaan ini berperan penting dalam konseling kelompok, di mana asas ini menuntut untuk setiap anggota kelompok ataupun konseli maupun konselor itu merahasiakan apapun yang dibicarakan saat konseling kelompok berlangsung. Lalu yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, di sini mengandung arti bahwa anggota kelompok konseli itu datang dan hadir dalam konseling kelompok tidak terpaksa. Jadi dia datang dengan sukarela atas keinginannya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini sangat penting dalam konseling kelompok. Mengapa demikian? Karena kalau konseli tidak terbuka atas masalahnya, maka dalam proses konseling kelompok itu tidak dapat berjalan secara efektif. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini ialah hasil layanan konseling kelompok, yang mana apabila setiap konseling kelompok tidak ada kegiatan, maka konseling kelompok tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, lalu ada yang kelima yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini yaitu apabila konseli ataupun anggota kelompok itu mengemukakan pendapat, maka anggota kelompok lainnya senantiasa untuk menghargai pendapat dari anggota kelompok yang berpendapat. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya asas kekinian. Asas kekinian ini maksudnya ialah masalah yang diceritakan saat konseling berlangsung itu merupakan masalah yang terkini, masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh anggota kelompok. Nah, selanjutnya di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya unsur-unsur konseling kelompok. Yang pertama, anggota kelompok. Yang kedua, adanya pemimpin kelompok. Yang ketiga, adanya permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, adanya metode dalam konseling kelompok. Yang kelima, adanya interaksi dalam konseling kelompok. Yang keenam, adanya dinamika kelompok. Nah, kemudian di dalam konseling kelompok ini ada tahap-tahap konseling kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini yaitu membentuk kelompok. Lalu ada tahap peralihan, lalu tahap kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap akhir, yaitu kesimpulan dari konseling kelompok. Pada tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Pada tahap ini, membuka sesi konseling, kemudian mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membangun hubungan baik, membangun understanding, antara lain dengan memfasilitasi masing-masing anggota kelompok untuk mengungkapkan keluhan dan alasan mengikuti konseling kelompok, mendorong semua anggota kelompok untuk terlibat aktif dalam kegiatan kelompok, mengeksplor harapan-harapan dan tujuan yang ingin diperoleh masing-masing anggota kelompok, membangun norma kelompok dan kontak bersama, mengembangkan interaksi positif antar anggota, mengatasi kekhawatiran, prasangka, dan ketidaknyamanan yang muncul di antara para anggota,
Tahap peralihan merupakan tahap penting karena dapat menentukan aktif atau tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lain. Tugas utama guru bimbingan dan konseling pada tahap ini adalah mendorong konseli dan menantang mereka untuk menangani konflik yang muncul di dalam kelompok dan menangani resistensi dan kecemasan yang muncul dalam diri konseli sendiri. Pada tahap ini, yaitu mengingatkan kembali apa yang telah disepakati pada sesi sebelumnya, topik, fokus, dan komitmen untuk saling menjaga rahasia dan untuk saling memberi dan menerima. Membantu peserta mengekspresi dirinya secara unik, terbuka, dan mandiri. Mengadakan kegiatan selingan yang kondusif untuk menghangatkan suasana. Memberi contoh bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaan yang mudah dipahami oleh orang lain, dan memberikan contoh bagaimana mendengarkan secara aktif sehingga dapat memahami orang lain dengan baik. Pada tahap kegiatan ini, guru bimbingan dan konseling atau pemimpin kelompok mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Kegiatan guru bimbingan dan konseling antara lain pada tahap ini yaitu membuka pertemuan konseling, memfasilitasi kelompok untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap anggota kelompok, mengeksplorasi masalah yang dikeluhkan oleh salah satu anggota kelompok, memfasilitasi semua anggota kelompok untuk memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan masing-masing, mempelajari perilaku baru, berlatih perilaku baru, dan mengembangkan ide-ide baru. Memandu kelompok merangkum poin-poin belajar yang dapat ditemukan pada sesi konseling kelompok, memberikan penguatan atau reinforcement terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku positif baru yang diperoleh dalam sesi konseling untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, lalu menutup sesi konseling. Pada tahap ini, pemimpin kelompok memfasilitasi para anggota kelompok melakukan refleksi dan berbagi pengalaman tentang apa yang telah dipelajari melalui kegiatan kelompok, bagaimana melakukan perubahan dan merencanakan serta bagaimana memanfaatkan apa-apa yang dipelajari. Bersama anggota kelompok mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan. Setiap sesi diperlukan waktu antara 45 sampai dengan 90 menit menurut kesepakatan bersama antara anggota kelompok. Jadi, jeda setiap sesi diatur menurut kebutuhan dan kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Sebelum terlaksananya pelaksanaan konseling kelompok, ada yang namanya pra-konseling, di mana di sini membentuk dan mengelompokkan 2 sampai 8 peserta didik yang memiliki masalah yang relatif sama. Kemudian, setelah terlaksananya pelaksanaan konseling kelompok, ada yang dinamakan pasca konseling kelompok, yaitu seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan. Kegiatan guru bimbingan dan konseling yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah peserta didik betul-betul terentaskan, lalu menyusun laporan konseling kelompok. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi konseling kelompok. Saya harap bisa menambah wawasan para penonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.